Perang Aceh. Perang Aceh adalah perang Kesultanan Aceh melawan Belanda yang berlangsung pada tahun 1873 hingga 1904. Perang Aceh melawan Belanda tidak terjadi begitu saja. Penyebab Perang Aceh: 1. Belanda ingin menetapkan pelaksanaan Pax Nederlandia. 2. Aceh merupakan tempat yang strategis setelah dibukanya Teor Suez. 3. Semakin berkembangnya imperialisasi modern. 4. Politik ekspansi Belanda akibat Traktat Sumatera atau tahun 1971 yang berisi Inggris mengizinkan Belanda menguasai seluruh pulau Sumatera termasuk Aceh. Sedangkan sebab khusus terjadinya Perang Aceh adalah adanya tuntutan Belanda agar Aceh tidak berhubungan dengan pedagang lain setelah Belanda. Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari 3 dekade itu, muncul tokoh-tokoh perjuangan dan pemimpin Perang Aceh. Tokoh perang dari Aceh antara lain: 1. Sultan Mahmud Shah. 2. Sultan Muhammad Daud Shah. 3. Panglima Polen. 4. Tuanku Cik Ditiro. 5. Teuku Umar. 6. Cut Nyadin. 3. Cut Mutia. Tokoh perang dari Belanda: 1. CHR Koller. 2. Jan van Spentin. 3. Johannes Pel. 4. Karel van der Helgen. 5. Henry Deme. 6. Jan Javot Karel de Molin. 7. Gerrit van Dalen. 8. Johan Cornet van der Wicks. 9. Johannes Benetus van Heets. Jalannya perang agresi tentara Belanda terjadi pada 5 April 1873 di bawah pemimpinan Jenderal CHR Koller. Pasukan Aceh yang terdiri atas para ulebalang, ulama, dan rakyat terus mendapatkan gempuran dari pasukan Belanda. Pertempuran sengit itu terjadi di kawasan pantai dan kota dalam upaya merebutkan Masjid Raya Baitur Rahman. Jenderal CHR Koller meninggal dan pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur ke pantai. Setelah gagal dalam pesarangan pertama, Belanda melepat gandakan kekuatannya dengan melakukan agresi kedua pada 9 Desember 1873 di bawah pimpinan Jan van Spentin. Dalam serangan ini, Belanda berhasil membakar Masjid Raya Baitur Rahman dan menduduki Keraton Sultan. Jatuhnya Masjid Raya Baitur Rahman dan Istana Sultan membuat Belanda berani menyatakan bahwa Aceh telah menjadi daerah kekuasaannya. Akan tetapi, para ulebang, rakyat, dan ulama tidak ambil pusing dengan pernyataan Belanda dan terus melancarkan serangan. Penobatan Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah pada 1884 menjadi babak baru dalam Perang Aceh. Pasalnya, pada penobatan ini, para pemimpin Perang Aceh seperti Tuanku Hasim, Panglima Polin, Tengku Cik Ditiro proklamirkan Perang Sabil, yakni perang suci untuk membela agama dan tanah air melawan kezaliman di bumi. Dengan digelorkan Perang Sabil, perlawanan rakyat Aceh semakin meluas. Di bagian barat misalnya, tampil Teuku Umar dan istrinya Cut Nyadin yang gigih melawan Belanda. Belanda yang mulai kewalahan dengan perang gerilya pun menyiasati dengan menerapkan strategi yang dikenal dengan konsentrasi Stelsel. Strategi konsentrasi Stelsel ini dilakukan dengan memusatkan pasukan supaya dapat lebih terkumpul. Ketika cara ini terasa belum efektif, Belanda kembali mencoba strategi baru dengan mendapatkan Snaps Horgets untuk mempelajari sistem kemasyarakatan penduduk Aceh. Strategi Snap-Horgrons ini mengalahkan pertahanan Aceh. Snap-Horgrons menyamar selama 2 tahun guna melakukan kajian tentang seluk-beluk kehidupan dan semangat juang orang-orang Aceh. Dari penelitinya, Horjek yang memakai nama samaran Abdul Ghaffar menyimpulkan bahwa kekuatan Aceh terletak pada peran para ulama. Penemuannya ini jadikan dasar untuk membuat siasat perang yang baru, termasuk dalam pembentukan Korps Marchaus, yakni pasukan yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang berada pimpinan ofisir-ofisir Belanda. Dengan pasukan ini, Belanda berhasil mematahkan serangan gerilya rakyat Aceh.
Pada 1899 Teuku Umar gugur dalam pertempuran di Maengulabuh. Akhirnya dari perang Aceh setelah kematian Teuku Umar, Sultan dan Panglima Poland memutuskan untuk berpindah-pindah supaya tidak bernasib sama. Akan tetapi mereka terpaksa menyingkir setelah terdesak oleh besarnya pasukan musuh. Pada 1903, Sultan Alamuddin Muhammad Daud Shah dan Panglima Poland juga menyerah setelah tekanan yang bertubi-tubi. Peristiwa ini membuka jalan bagi pemerintah Belanda untuk menanamkan kekuasaannya di seluruh wilayah Kesultanan Aceh. Meski Kesultanan Aceh telah runtuh, semangat juang rakyatnya masih sulit untuk dipadamkan hingga masa pendudukan Jepang. Berikut perang Aceh. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.